Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan rutin Rabu pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur karena rahmat dan hidayahnya lah kita bisa masih ketemu dalam kesempatan kajian hari Rabu MUI Kabupaten Purwakarta dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in atau tabi'innya, kepada seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiyanallah wa iyyakum. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kajian tafsir Al-Qur'an yang sifatnya ngahancak, paralel lah gitu. Mudah-mudahan kita semuanya ada waktu untuk sama-sama tadarus tafsir Al-Quran. Hadirin hadiyallahu wa iyyakum. Dalam berbicara tafsir Al-Quran, kita mencoba membahasnya tentang pengertian wahyu dan Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta, pencipta manusia, pencipta jin dan sebagainya, seluruh makhluknya. Allah mempunyai tujuan utama dari penciptaannya itu. Tujuan utamanya adalah agar manusia dan jin beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku jadikan, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka penyampaian pesan-pesannya kepada manusia, Allah menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya adalah Allah menyampaikan pesan-pesannya secara langsung kepada salah seorang manusia yang dipilihnya, yaitu para rasul, para nabi, atau melalui perantara, yaitu malaikat Jibril yang disebut dengan Aminul Wahyi, atau malaikat yang dipercaya untuk membawa wahyu. Wahyu adalah media untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada orang yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadiyallahu wa iyyakum. Apa itu wahyu? Pengertian wahyu. Wahyu secara bahasa, secara etimologis itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jamul Maqayis fil Lughah, terambil dari akar kata wawu, ya, ha dan ya, wahyu, yang artinya berkisar pada pemberitahuan kepada orang lain dengan tersamar. Pemberitahuan tersebut baik dengan cara memberi isyarat atau dengan lisan.
Wahyu juga bisa berarti cepat, bisa juga berarti suara. Ini secara etimologis ya, secara bahasa. Oleh karena itu setiap apa yang engkau sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut memahaminya disebut wahyu. Itu secara bahasa. Adapun pengertian wahyu secara istilah, ya, secara terminologi, diantaranya menurut Muhammad Abduh, definisinya irfanun yajiduhu syahsu min nafsihi ma'al yaqini bi annahu min qibalillah biwasitatin aw bi ghairi wasitatin wal awwalu bi sautin yatasammalu li sam'ihi aw bi ghairi sautin. Pengetahuan yang didapatkan seseorang pada diri sendiri disertai keyakinan bahwa pengetahuan tersebut berasal dari Allah, baik melalui perantara maupun tidak. Yang pertama melalui perantara bisa melalui suara yang bisa didengar atau tanpa didahului oleh suara. Hadirin Allah wa yakum, Syekh Manna Khalil Al-Qattan mendefinisikan wahyu sebagai berikut. Kalamullahi al-munazzalu ala mayyastafihi min ibadihi ma arada min hidayatin bitariqatin khafiyatin syari'atin. Wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah yang dikehendakinya dengan cara yang tersamar dan cepat. Hadirin Allah wa yakum, dari pengertian tersebut bisa diambil beberapa pengertian, yaitu pertama, wahyu adalah pemberitahuan secara tersamar dan cepat, baik dengan suara maupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber wahyu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, objek wahyu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu tersebut. Mereka adalah para rasul, para nabi. Oleh karena itu wahyu adalah ciri yang paling khusus dari seseorang yang menjadi nabi. Untuk mengetahui apakah seorang itu nabi atau bukan, bisa diketahui melalui perilakunya yang luhur, yang sesuai dengan misi dakwanya kepada umatnya. Keempat, penyampaian wahyu tersebut baik secara langsung oleh Allah sebagaimana wahyunya kepada Nabi Musa, maupun tidak langsung, yaitu melalui salah satu malaikatnya, apakah malaikat Jibril atau malaikat-malaikat lainnya. Pemirsa hadirin yang berbahagia dimanapun berada, wahyu dalam Al-Quran sekarang. Dalam Al-Quran kata wahyu terulang sebanyak 78 kali, kata-kata wahyu itu, dengan berbagai artinya, dengan berbagai terjemahan. Dari sekian banyak pengulangan tersebut, pengertian wahyu mencakup sebagai berbagai macam hal sebagai berikut. Di antaranya satu, wahyu berarti ilham fitri, ilham yang sesuai dengan naluri dasar manusia. Sebagaimana pada ayat surat Al-Qasas ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, yakni Musa. Yang kedua, wahyu berarti bisikan setan sebagaimana pada ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura.
Surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Yang ketiga, wahyu berarti insting atau horizoh atau naluri pada hewan. Hal ini terjadi pada binatang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ilan naqli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Surat An-Nahl ayat 68. Selanjutnya, wahyu berarti memberikan isyarat kepada orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Maryam ayat 11. Fa kharaja ala qaumihi minal mikhrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Berikutnya, wahyu berarti penyampaian informasi dari Allah kepada para nabinya, baik secara langsung maupun melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun malaikat lainnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dari kelima pengertian wahyu di atas, jelaslah bahwa Al-Quran menggunakan kata wahyu untuk berbagai macam pengertian, yang semuanya mempunyai arti pemberian informasi kepada orang lain secara cepat dan tersamar. Subjek yang memberi wahyu bisa dari seseorang, sebagaimana pada Nabi Zakaria, atau setan, atau malaikat, atau Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hadirin Allah wa iyyakum, Al-Quran, jadi kalau kalimat itu ada yang ma'rifat ada yang masih punya Quran gitu. Nah ini ditegaskan karena memang wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan itu kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umat. Ini ada cara-cara Allah mewahyukan kalamnya kepada para nabinya. Cara-caranya di antara yang termaktub dalam surat Asy-Syura ayat 51 sebagaimana tersebutnya di atas, dijelaskan tentang beberapa cara Allah mewahyukan. Cara-cara tersebut adalah di antaranya sebagai berikut. Allah memasukkan wahyunya dengan menghujamkan atau menghembuskan kalamnya langsung ke dalam hati Nabi, dan biasa disebut dengan an-nafsu ya, firra'i, an-nafsu firra'i. Pada saat itu Nabi tidak menyaksikan lagi bahwa sumber dari informasi tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. B. Yang kedua, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi Muhammad bersabda,
inna ruhul qudusi nafatha fi ra'i inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa jalaha fattaqullaha wa akhmilu fit talabi. Sesungguhnya Roh Kudus, yakni malaikat Jibril, telah menghembuskan ke dalam hatiku bahwa jiwa manusia tidak akan mati sampai dia menyempurnakan jatah rizki dan ajalnya. Oleh karenanya, bertakwalah kepada Allah dan berbaik-baiklah dalam mencari rizki. Jadi, hadirin hadiyallahu wa iyyakum, pemirsa dimanapun Anda berada, ilham juga termasuk dalam kategori ini. Termasuk dalam kategori wahyu di sini adalah mimpi yang baik, ar-ra'yu sholihah, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi menyembelih anaknya sendiri. Cuma disebutkan dalam Al-Quran, fabasyarnahu bihulamin halim walamma balaghu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu yang datang dari Allah sebagai pesan yang disampaikan kepada mereka. Jika mimpi para nabi adalah wahyu, tidak demikian halnya dengan mimpi yang baik dari hamba Allah yang soleh. Walaupun mimpi baik dari orang soleh adalah benar adanya dan termasuk kabar gembira, ya. Proses turunnya wahyu dari langit berakhir sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi kalau umpamanya hari ini ada yang mendeklarasikan mengaku menerima wahyu, berarti sudah tidak valid lagi. Hadirin Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala berkata langsung tanpa yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata langsung tanpa ada tabir atau penghalang kepada nabinya, sebagaimana apa yang dilakukannya terhadap Nabi Musa dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman langsung, jadi langsung. Pada ayat lain Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamu rabbuh, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Dan berikutnya Allah mengutus seorang malaikat, kemudian malaikat tersebut menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, bahwa seorang sahabat Nabi bernama Haris bin Hisham bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yatikal wahyu? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan mitla sal'atil jarasi wa huwa ashaddu alayya wa yaqsimu anni wa qad wa ghaitu anhu ma qala wa ahyanan yatathammalu li al malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Ya Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Nabi menjawab, terkadang seperti bunyi lonceng, inilah yang paling berat bagiku. Lalu aku tersadar dan aku memahami apa yang dia, yakni Jibril, lakukan. Terkadang malaikat menjelma menjadi manusia lalu berkata kepadaku dan aku memahami apa yang dia katakan. Hadirin
Pemirsa hadiyallahu wa iyyakum. Pada bagian lain Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril, yaitu firman-Nya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Pada ayat lain Allah mengatakan qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazala ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Hadirin Allah wa yakum, itulah yang sekelumit, dan insyaallah kita bisa ngehancak begitu, kemudian bisa disambung. Berikutnya akan nanti ketemu dengan tentang Al-Quran dan sejarah penulisannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak tadarus Al-Quran, zikir, istighfar, istighatsah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhtiar batiniyah, ikhtiar ilahiyah, selain daripada ikhtiar zahiriyah, ikhtiar medis dan insaniyah dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Mudah-mudahan sekali lagi melalui wasilah kajian ilmu tafsir dan Al-Quran pada kesempatan Rabu ini, kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.